Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babul Qawisu fi Fadilatil Iman. Babul hadis malam ini bab yang kelima tentang keutamaan iman. Pengajian malam ini menjelaskan tentang fadilah atau keimanan beriman. Lalu apa yang dinamakan definisi iman? Di sini diterangkan bahwa filosofi iman itu secara bahasa adalah tasdiqul qalbi al-mutawadu al-mutadammanu lil ilmi bil musaddaqi bihi. Iman secara bahasa adalah membenarkan yang tersimpan di dalam hati, membenarkan yang tersimpan dalam hati tentang pengetahuan yang telah dibenarkan, yang telah disaksikan. Ditulis iman secara bahasa ini versi pengajian malam Selasa. Iman adalah pembenaran yang disimpan, yang tersimpan dalam hati tentang pengetahuan yang telah disaksikan, yang telah diketahui. Misal contoh pengetahuan yang kalian ketahui kemudian kamu benarkan di dalam hati. Contoh misalkan ajab-ajaiban. Ada sebuah pohon kelapa, batangnya satu tapi bercabang tiga. Ada pohon kelapa punya cabang tiga. Atau ada pohon pisang berbuah dari tengah batangnya. Bukan sebagaimana biasanya batang pohon pisang berbuah di tengah batang, atau pohon kelapa punya cabang tiga. Ini pengetahuan yang kalian tahu, yang kalian saksikan, kemudian ya kamu benarkan apa yang kalian ketahui itu, kamu benarkan, kamu simpan dalam hati. Itu namanya iman secara bahasa.
Nah kemudian kalau kita beriman tentang sesuatu yang kita benarkan, sesuatu pengetahuan yang sudah kita ketahui, itu harus kita bisa memberikan bukti. Kalian membenarkan tentang apa yang sudah kalian ketahui, ada pohon kelapa punya cabang 3. Atau kamu pernah mengetahui dan kamu membenarkan tentang ada batang atau pohon pisang berbuah di tengah batangnya. Kemudian pembenaran yang kamu simpan dalam hati ini kita harus membuktikan. Kita harus membuktikan tentang apa yang kita ketahui. Kamu bilang kamu percaya, katanya ada pohon pisang berbuah dari tengah batangnya. Atau kamu membenarkan tentang apa yang kalian ketahui, katanya kamu bilang ada pohon kelapa punya cabang 3. Buktinya mana? Itu harus kamu bisa menampakkan, memperlihatkan, membuktikan buktinya. Bisa kalian ajak secara langsung menyaksikan kalau itu memang benar-benar kamu ketahui, atau lewat kutub, loh ini loh buktinya. Itu berarti keimanan yang secara bukti ada. Tapi kalau kita percaya tentang sesuatu yang kita ketahui, kita percaya dalam hati kita, namun kita tidak mampu memberikan bukti, maka itu namanya iman yang dusta, karena tidak ada buktinya. Tidak mampu memberikan bukti yang konkret, buktinya nyata dalam apa pengetahuan yang sudah kita ketahui. Itu satu, iman secara bahasa, iman secara tauhid. Wa fi syariati, adapun keimanan atau iman secara agama, secara syariat, secara dalam, secara tauhid adalah atas diku pembenaran, al-ilmu billahi, pembenaran tentang pengetahuan kita mengenai Allah, wasifatihi, mengenai sifatnya Allah, dan juga mengenai perbuatan-perbuatan Allah. Awas, keimanan menurut syariat agama adalah membenarkan tentang apa yang sudah kita ketahui mengenai Allah, sifat-sifat Allah, dan perbuatan-perbuatan Allah. Kalau tadi yang kita ketahui tentang batang pohon pisang atau batang pohon kelapa, sekarang yang kita ketahui adalah Allah. Kita mengetahui Allah, sifat-sifatnya Allah seperti ini, sifat-sifatnya Allah Maha Pemurah. Buktinya mana? Kita harus mengetahui buktinya. Yang kita ketahui Allah itu bersifat pemurah, buktinya mana? Maka kita pun menjawab, seandainya Allah tidak bersifat pemurah, maka makhluk yang diciptakan ini akan menderita semua, akan kelaparan semua, akan sengsara semua, akan tidak makan, tidak minum semua makhluk yang diciptakan, seandainya Allah tidak bersifat pemurah. Seandainya Allah tidak punya sifat pemurah, maka doa-doa orang kafir itu tidak akan diterima oleh Allah. Seandainya Allah tidak punya sifat pemurah,
maka jangankan coba-coba orang yang bukan Islam, orang kafir, jangan sekali-kali coba-coba meminta kepada Allah, pasti tidak akan dikabulkan. Itu seandainya Allah tidak bersifat pemuat. Buktinya ini, kalian mengetahui mengenai Allah bahwa Allah itu bersifat kasih sayang. Buktinya apa? Kita harus tahu buktinya, harus tahu dan menjelaskan bukti-bukti yang kita ketahui mengenai Allah, bahwasanya Allah itu bersifat kasih sayang. Buktikan buktinya. Seandainya Allah tidak punya kasih sayang, bagaimana nasib anak-anak kutuk-kutuk ayam? Seandainya Allah tidak punya kasih sayang, kemudian dilimpahkan kepada makhluknya, maka anak-anak ayam itu pasti akan mati semua, diinjak-injak oleh induk. Maka anak kambing akan mati diinjak oleh induknya. Maka karbu apapun makhluk yang melahirkan akan mati dicekek, diinjak oleh orang tuanya. Seandainya Allah tidak memiliki sifat kasih sayang. Nah, sifat kasih sayang ini diberikan, diturunkan kepada sang ibu yang melahirkan, sehingga punya kasih sayang kepada bayi yang dilahirkan. Nangis langsung digendong, nangis langsung dicarikan mungkin naus dan sebagainya. Sifat kasih sayang diberikan kepada kerbau yang melahirkan, kepada kambing yang melahirkan, sehingga kerbau yang baru melahirkan, kambing melahirkan, di dalam berjalan itu sangat berhati-hati. Jangan sampai kakinya itu terinjak menginjak anaknya. Ini karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kita ketahui mengenai Allah, perbuatan Allah Maha menciptakan. Buktinya apa? Kita harus tahu buktinya, harus mampu menjelaskan bukti dari apa yang kita ketahui, yaitu mengenai Allah, bahwa Allah itu pekerjaannya adalah menciptakan. Buktinya ya adanya langit bumi, ya adanya kita sendiri, ini adalah bukti nyata bahwa Allah adalah bersifat atau perbuatan Maha, atau perbuatan Allah adalah menciptakan. Nah, keimanan seperti ini adalah sangatlah penting untuk kita ketahui, kemudian kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah keimanan menurut syariat, menurut agama mengenai Allah, bahwasanya kita wajib mengetahui, meyakini, mempercayai bahwasanya Allah itu ada dan Allah bersifat Maha Kasih Sayang, dermawan dan sebagainya. Kemudian perbuatan Allah adalah menciptakan, memberikan dan lain seterusnya. Lalu kemudian bi jami'i ta'ati al-wajibati minha. Kemudian kalau kita sudah beriman kepada Allah, percaya bahwasanya Allah itu bersifat murah hati, kasih sayang dan sebagainya, percaya dalam hati kita sesungguhnya Allah itu Maha melakukan, di samping itu disertai oleh diri kita untuk melakukan segala macam ketaatan yang diwajibkan oleh yang kita imani, perbuatan perintah yang diwajibkan oleh yang kita percayai dalam hati kita. Siapa tadi yang kita percayai, kemudian kita mengetahui sifat dan perbuatannya,
yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tingkatan keimanan yang pertama adalah kita mempercayai sifat dan perbuatan Allah, percaya dalam hati kita, kemudian kita buktikan ya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi kewajiban, yang menjadi perintah yang kita imani, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kalau kita sudah beriman kepada Allah, kenapa harus kemudian disertakan kita menjalankan apa yang diperintah Allah sebagai yang kita imani? Karena kalau kita hanya iman, percaya bahwa Allah itu maha kasih sayang kepada kita, maha menolong pada kita, maha dermawan kepada kita, lalu kemudian kita tidak menjalankan perintahnya, maka keimanan itu adalah dosa. Menjalankan perintah Allah sebagai yang kita imani, ini adalah bukti nyata bahwasanya kita ini iman kepada Allah. Bukti nyata kita harus menjalankan perintah-perintah dari yang kita imani. Bukti nyata dari keimanan secara dohir tadi apa? Kita harus mengajak, memperlihatkan tentang apa yang kita ketahui, batang pohon kelapa atau batang pohon pisang itu sudah cukup. Tapi kalau keimanan secara agama, di samping kita mengimani bahwasanya Allah sifatnya ini, bahwa Allah perbuatan ini, kemudian kita melanjutkan apa yang diperintah Allah, kita pun juga harus menjalankan. Inilah sebagai bukti keimanan kita. Wan nawafili, juga apa yang diperintahkan oleh yang kita imani itu tadi, yang kita percaya itu tadi, yaitu Allah, perintahnya dari perkara yang wajib maupun perintahnya dari perkara yang sunnah. Perkara yang wajib, perkara yang sunnah, yang menjadi perintah yang kita imani, ini sebagai bukti keimanan kita harus mengerjakannya. Itu kita melaksanakan perintah. Kemudian wastinabuz zallati wal ma'asi, yang kita imani, yang kita percaya dalam hati itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus membuktikan. Buktinya apa? Yaitu kita menjalankan apa yang diperintah Allah dari perkara wajib ataupun dari perkara yang sunnah. Juga kita harus membuktikan, kita harus mau dan sanggup melaksanakan perintah Allah berupa menjauhi apa-apa yang dilarang, menjauhi apa-apa yang berbau maksiat dan dosa. Ini bukti nyata keimanan kita kepada Allah yang maha kasih sayang, Allah yang maha dermawan, Allah yang maha menciptakan, dan lain sebagainya. Sudah. Itu catatan yang pertama. Wa yajuzu ayyuqala al-imanu wad-dinu wasyari'atu wal millati. Perhatikan. Wa yajuzu ayyuqala, boleh kita namakan, boleh kita katakan, al-imanu wad-dinu, iman itu adalah agama. Iman itu adalah agama. Ini tadi sudah titik, kemudian kita jadi garis alinea baru.
Boleh kita katakan tentang iman, iman itu boleh kita katakan iman adalah agama. Orang yang beriman itu dipastikan orang yang beragama. Orang yang tidak beragama itu dipastikan orang yang tidak memiliki keimanan. Coba orang-orang etis, orang-orang komunis, mereka adalah orang-orang yang tidak beragama, maka tidak mempunyai keyakinan. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta yang punya sifat kasih sayang dan dermawan dan lain sebagainya. Atau iman bisa disebut hukum atau syariat. Pertama tadi, iman boleh dinamakan agama karena orang yang beriman itu adalah orang yang beragama. Orang yang tidak beragama otomatis orang yang tidak beriman. Iman itu boleh kita namakan hukum. Iman kita boleh mengatakan hukum atau syariat. Syariat itu namanya undang-undang atau hukum. Di dalam keimanan itu harus melaksanakan hukum, melaksanakan undang-undang. Orang yang beriman itu harus mampu dan sanggup menjalankan hukum-hukum. Keimanan kita beriman kepada Allah adalah kita harus mau sanggup menjalankan hukum-hukum, aturan-aturan yang dibuat Allah. Jadi agama adalah hukum atau aturan. Artinya apa? Orang yang beragama harus mau sanggup menjalankan hukum-hukum agama. Apa tadi? Orang yang beriman harus mau dan mampu menjalankan hukum atau peraturan. Kemudian iman boleh dikatakan milat. Milat itu adalah agama Nabi Ibrahim. Milat dengan din itu sama. Din agama, milati ini populer agama Nabi Ibrahim. Jadi orang yang beriman adalah orang yang mengikuti keimanan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim keimanannya apa? Menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman boleh dikatakan mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Orang yang beriman secara otomatis sama seperti keimanan yang diimani oleh Nabi Ibrahim, yaitu mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi itu maha kasih sayang, yang bersifat kasih sayang, dermawan dan lain sebagainya, Allah yang menciptakan dan lain seterusnya. Tidak ada. Li'anna dina wa ma yudanu bihi minat ta'ati. Nah sekarang ad-din, dinun itu berasal dari lafaz dana. Dinun agama itu berasal dari lafaz dana. Dana artinya dekat.
Berarti orang yang beragama itu harus dan pasti dekat minat taati, dekat dari melaksanakan ketaatan. Orang yang telah memiliki agama sudah dipastikan dekat erat dengan melakukan ketaatan. Berarti orang yang tidak taat berarti jauh dari agama, karena din itu adalah dekat, maksudnya dekat dalam melakukan ketaatan. Orang yang taat melaksanakan hukum syariat adalah orang yang beragama, karena agama itu sangat dekat erat dengan pelaksanaan ketaatan perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, perintah dari larangan untuk menjauhi perkara yang mengandung maksiat, perbuatan yang mengandung dosa. Dan titik, kemudian ganti garis. Wadzalika huwa sifatul iman. Orang yang percaya kemudian melaksanakan taat, melaksanakan perintah yang kita iman, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang wajib maupun yang sunnah. Melaksanakan perintah Allah berupa larangan untuk menjauhi perkara yang berbau dosa. Ini adalah merupakan sifat-sifat keimanan, sifat-sifat orang yang beriman. Awas, digarisbawahi, sifat-sifat orang yang beriman adalah di samping percaya kepada yang kita imani yaitu Allah, juga disertai dengan menjalankan apa yang diperintah Allah maupun apa yang dilarang Allah. Lagi kata sifat-sifat orang yang beriman adalah di samping kita percaya, mengimani, meyakini kepada Allah, sifat Allah dan perbuatan Allah, juga seraya kita menjalankan semua perintah bagi yang fardu maupun yang sunnah, menjalankan apa yang dilarang untuk menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat dan berbau dosa. Dan ini, nah itu keimanan. Nah sekarang wa amal Islamu, sekarang Islam dari iman udah. Wa amal Islamu, sekarang apa yang dinamakan Islam? Sudah kita sekarang berpaling keimanan sudah. Sekarang kita fokus Islam. Kita abaikan keimanan karena sudah kita catat. Tinggal mempelajari. Adapun yang dinamakan Islam adalah bahwa min jumlatil imani, Islam adalah global daripada keimanan. Islam adalah globalnya dari keimanan. Apa artinya? Dengarkan. Islam adalah semua yang termuat di dalam keimanan. Ini adalah Islam. Artinya apa? Orang yang sudah menjalankan tentang keimanan, mempercayai kepada Allah, kemudian menjalankan apa
yang diperintah maupun apa yang dilarang. Secara pembuktiannya itu termasuk orang yang sudah Islam. Orang yang sudah mempercayai Allah, mempercayai tentang sifat dan perbuatan Allah, kemudian dibuktikan dengan apa? Menjalankan apa yang diperintah Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah. Ini adalah orang yang sudah termasuk Islam. Artinya apa? Kalau orang sudah Islam berarti sudah iman. Karena orang yang menjalankan, orang yang masuk lingkaran keimanan, ini berarti orang yang sudah Islam. Perhatikan, orang yang sudah masuk lingkaran orang yang beriman, ini sudah dipastikan sudah orang yang setelah masuk terlebih dahulu dalam lingkaran Islam. Wa kullu imanin, dan setiap keimanan kemudian membuktikan keimanannya itu, yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Setiap apa yang sudah dipraktekkan dalam keimanan seseorang, itulah dia orang Islam. Secara otomatis. Walaysa kullu islamin imanan. Nah sekarang, dan tidak ada setiap orang Islam itu pasti iman. Tidak dijamin setiap orang yang Islam, tidak dijamin orang yang sudah beriman. Tidak ada jaminan orang Islam itu sudah beriman, itu tidak dijamin. Apakah seseorang mengaku Islam, apakah dia sudah menjalankan apa yang diperintah Allah? Misalkan jawabannya belum, ini bukti orang Islam tidak pasti, belum dijamin orang beriman. Berarti ya, secara dipisah-pisah itu nyata orang yang beriman adalah orang yang sudah beribadah menjalankan perintah Allah, pasti sudah orang Islam. Karena orang Islam ini adalah tingkatan sebelum iman. Islam kemudian iman. Kalau sudah iman berarti sudah termasuk Islam. Kalau Islam, bentar dulu, kalau sudah iman berarti Islam. Kalau Islam, entah. Ya, jadi setiap orang yang bersih, setiap orang Islam ini belum dijamin adalah orang yang sudah beriman. Kenapa demikian? Kenapa setiap orang Islam belum dijamin orang yang beriman, akan tetapi orang yang beriman sudah dipastikan Islam? Sesungguhnya li'annal Islam mukhafatas said, karena orang yang Islam hanya Islam itu ketika dibilang takut hanya takut kepada pedang, hanya takut kepada perkara yang dohir, hanya takut kepada perkara yang seketika dirasakan. Orang yang Islam dikatakan Islam, kenapa belum dijamin orang yang beriman? Karena sifat-sifat orang Islam itu yang dikatakan, itu yang ditakuti hanya yang ada di hadapannya. Sementara yang di belakang peristiwa-peristiwa yang mengerikan itu nggak kelihatan, nggak ditakuti, hanya takut kepada yang ada di depannya.
Orang Islam hanya takut kepada sebuah pedang. Ayo, pedang ya. Buat itu Islam. Tapi kalau pedang silakan, ya ini namanya dari iman. Ciri-ciri orang ini Islam, masih Islam, dan yang sudah iman, ketika dihadapkan sebuah pedang, ketika dia takut, dia masih kategori orang Islam. Tapi ketika orang Islam ini, ketika dihantam dengan pedang, silakan. Sekarang mati, besok mati. Ini sudah namanya iman. Tidak takut orang beriman, tidak takut kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang Islam hanya takut kepada pedang itu, takut mati. Kalau beriman, silakan pedang potong, sekarang mati, besok mati, apapun mati. Ini perkataan orang yang beriman. Tulis terus, mudah-mudahan berkah. Apa? Alasan orang Islam itu belum dijamin iman karena sifat karakter Islam, orang Islam itu hanya yang ditakuti adalah adanya pedang yang ada di hadapan. Fal imanu ismun yatanawalu musammatun katsiratun aqwalan wa af'alan. Adapun iman itu akan memperoleh nama-nama yang banyak. Keimanan itu memiliki, mendapatkan nama-nama yang banyak, baik perkataan maupun perbuatan. Artinya orang yang beriman itu disandarkan, ya, disandarkan, dinisbatkan kepada pengucap, perkataan ataupun perbuatan. Orang yang beriman itu tentunya ucapannya itu mencerminkan, sudah ada cerminan orang yang dalam hatinya ada keimanan. Perbuatannya itu orang yang beriman dengan orang Islam itu jauh, perbuatan maupun perkataan antara orang yang beriman, ya, itu dengan orang yang hanya Islam ini jauh berbeda. Mencerminkan orang yang beriman, cerminan di dalam perkataan maupun dengan perbuatan itu jauh dibandingkan dengan ucapan dan perbuatan orang yang hanya Islam belum iman. Orang yang hanya Islam merampok gampang, gak ada yang dikatakan bukti. Mencuri enteng karena gak ada yang minta bukti. Tapi orang yang beriman mau merampok, mau mundur, maju mundur karena ada yang minta bukti, ada yang dipercayai. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha membalas. Kalau Islam kan gampang ngerampok terus, karena nggak ada yang diimani dalam dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Tinggal dikit. Bay'umu jami'u ta'ati, maka orang yang beriman itu disandarkan baik ucapan maupun perbuatan secara umum adalah ibadah-ibadah yang bersifat ucapan maupun ibadah yang bersifat perbuatan itu disandarkan kepada orang yang sudah beriman.
Artinya apa? Orang yang beriman ini wajib melakukan ibadah ketaatan baik secara ucapan, berupa ucapan maupun berupa perbuatan. Berupa ucapan apa? Ya misalkan dia berkata benar, tidak berkata bohong. Perbuatan yang mencerminkan orang iman apa? Ya perbuatan yang tidak merugikan orang lain dan lain sebagainya. Wal Islamu ibaratun ani syahadataini ma'akum ma'natil qalbi wal ibadatil khamsi. Perhatikan, ini terakhir. Ustaz saya biar kamu nulis biar ada kesimpulannya tadi. Islam yang pertama tadi sudah kamu tulis. Islam itu diibaratkan adalah orang yang hanya menggunakan ucapan dengan membaca 2 kalimat syahadat. Kemudian wa ibadatul khamsi, dan hanya sekedar menjalankan sholat 5 waktu. Orang yang lisannya baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian sholat 5 waktu. Ini adalah karakter perbuatan perilaku orang yang hanya masih berada dalam posisi orang Islam, hanya membaca saja, kemudian sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji dan lain sebagainya. Ini kategori orang yang masih dalam lingkaran Islam, tapi hatinya ini masih ada nggak percaya bahwa saya sholat itu untuk siapa? Adakah dalam hatinya bahwa sholat itu siapa yang merintah? Nah ini masalahnya. Apakah sholat ini perintah wajib, apakah sunnah? Yang mewajibkan siapa? Nah ini masalahnya. Adakah keyakinan di situ? Kalau cuma sholat, waktu sholat, puasa, tapi dalam hatinya ini loh yang penting. Puasa ini siapa yang merintah? Untuk apa? Untuk siapa? Untuk Allah, perintah Allah. Sholat untuk siapa? Perintah siapa? Allah, untuk Allah. Ini yang penting. Inilah keimanan. Menjalankan sholat dalam hatinya, oh ini sholat ini Allah yang merintah. Saya diberitahu oleh Allah untuk sholat. Kenapa Allah perintah sholat? Ya demi kebahagiaan diri saya. Kemana? Ke surga. Kenapa? Karena saya sudah menjalankan perintah Allah berupa sholat. Ini yang penting. Bukan sekedar rukuk, mukrah, tok, tapi hatinya kosong. Nah itu. Kada qalahu Sayyidu Syekh Qadari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Jadi kriteria perbedaan antara Islam, orang Islam, antara iman yang dan orang beriman ini diuraikan oleh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai santrinya. Santrinya siapa? Santrinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi uraian ini adalah uraian dari lisan, dari ungkapan, dari keilmuan, dari pendapat Syekh Abdul
Qadir Jailani seperti yang kalian sudah mencatat itu. Siapa yang mencatat termasuk kategori orang-orang yang masuk menjadi santri muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Amin. Yang itu sendiri mau ingin secara tidak langsung ingin menjadi santrinya Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya dulu Pak Ikin mengoleksi buku-buku karangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan yang mendapat termasuk Pak Ikin ini ya dijadikan oleh Allah satu santrinya Syekh Abdul Qadir Jailani, dua umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiga hambanya Allah yang taat menjalankan perintah baik, taat menjauhi larangan Allah, empat mampu memberikan syafaat kepada orang-orang lain sebanyak 7.000 orang yang kita syafaati. Apa tadi harapan kita? Menjadi santri Syekh Abdul Qadir Jailani, diakui oleh umatnya Rasulullah SAW, dijadikan hamba Allah yang taat beribadah, dijadikan orang yang ditakdirkan mampu memberikan syafaat 70.000 orang dari keluarga kita, dari teman kita, dari masyarakat kita, dari santri-santri. Makanya yang dulu coba-coba, makanya yang dulu butuh takdir, makanya yang dulu coba. Siapa tahu setelah ini, sehina ini Allah mentakdirkan untuk memberikan syafaat pada siapapun yang dikehendaki dari orang-orang yang saya sayangi. Amin ya rabbal alamin. Semoga manfaat barokah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa arzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.